Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita diberi takdir yang baik. Kita sudah memasuki bulan yang penuh keberkahan. Di pekan pertama ini kita sangat-sangat bahagia karena Allah ternyata masih memberikan umur, kesehatan, kesempatan pada kita untuk menikmati indahnya bulan yang penuh keberkahan. Di pekan pertama ini kita akan menelaah beberapa hadis, beberapa ayat Quran yang bisa menjadi penguat, ya, yang bisa menjadi pengokoh keyakinan dan keimanan kita dalam memasuki bulan yang penuh keberkahan ini. Sudah siap, Ibu Bapak? Ya, ya. Siapkan catatannya. Kemudian siapkan Al-Qur'annya, nanti akan saya tunjukkan beberapa keterangan. Bapak Ibu yang sempat mencatat, catatlah. Karena kata para ahli hikmah, al-ilmu soidun. Ilmu itu binatang buruan. Jadi kita mencari ilmu itu seperti berburu. Begitu kita bisa menangkap buruannya, ya ikat buruan itu. Nanti lepas lagi. Maka sayyidu quyudaka bil kitabah katanya. Tangkaplah, ikatlah ilmu itu dengan catatan. Ya, sudah siap catatannya? Ya. Saya ada beberapa catatan hadis ya untuk menyiapkan jiwa kita, menyiapkan mental kita menghadapi bulan yang penuh keberkahan ini. Pertama, saya kutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya, kita tahu yang namanya hadis Sahih Bukhari Muslim itu kategorinya ashahul asanid. Artinya sanad yang paling sahih, yang yakin 100% kesahihannya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab. Ihtisab itu waspada. Waspada, aku lagi sedang berpuasa. Waspada, aku harus menjaga lisan. Waspada, aku harus meninggalkan dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang saum Ramadan atas dasar iman, wahtisaban, mawas diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sahabat percikan iman, ini indah sekali. Ketika kita saum dan dasar saum itu iman, dan saat kita melaksanakannya itu ihtisab, penuh kewaspadaan, mawas diri. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Dan siapa yang melaksanakan sholat, bangun nanti di saat masa-masa terakhir turunnya Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Juga akan diampuni dosa-dosanya. Nah, yang akan kita telaah karena ini awal-awal Ramadan, maka yang akan kita telaah adalah saum atas dasar iman dan mawas diri. Sahabat percikan iman, ada nggak manusia yang suci dari dosa? Coba ibu-ibu angkat tangan,
Siapa yang merasa dirinya suci dari dosa? Bapak? Kalau ada yang berani ngangkat tangan, saya bilang itulah dosa Anda. Sok suci namanya. Jadi tidak ada manusia yang suci, steril dari dosa, itu tidak ada. Kullu bani Adam khotoun. Sabda Nabi, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat. Nah, pertobatan yang paling bagus di bulan ini. Karena setiap yang kita lakukan itu pelebur dosa. Seperti dalam hadis yang tadi saya bacakan. Ghufira lahu ma taqaddama. Dosa-dosa yang sudah dilakukannya terampuni. Sahabat yang Allah muliakan, sahabat percikan iman. Sebenarnya semua ibadah itu kan dia punya fungsi tazkiyah, pembersih. Zakat itu membersihkan harta, ya kan? Kemudian tubuh kita ini kan boleh jadi walaupun saya dan Anda sudah berusaha memakan makanan yang halal, boleh jadi tanpa sepengetahuan kita ada setetes darah yang terbentuk dari yang haram, dari apa yang kita makan. Ya kan kita beli yang halal, tapi kan tidak bisa yakin 100%. Karena kan saat mereka masak kan kita nggak tahu. Ya memang kita tidak kena sanksi karena kita tidak tahu. Tapi kan ada yang masuk ke perut kita. Ini boleh jadi dalam secuil daging kita, dalam setetes darah kita, dalam sehelai rambut kita, itu ada yang terbentuk dari yang haram. Nah, dibersihkannya itu dengan puasa. Dibersihkannya itu dengan menahan lapar, dahaga. Makanya kalau orang puasanya benar, itu biasanya akan ada penurunan berat badan. Di minggu pertama itu ada penurunan berat badan, ya, gitu. Jadi kalau berat badan saya 65, nah nanti di pekan kedua ya kemungkinan sudah 63, 61 gitu. Nah, ibu-ibu, bapak, kalau Anda saum tapi berat badannya naik, apa yang dibuang nanti, ya, gitu. Makanya saumnya harus mengikuti contoh Nabi. Kalau berbuka jangan sampai terlalu banyak, ya. Kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Supaya dengan berpuasa itu paling tidak ada daging, ada lemak yang kita bersihkan. Ada darah yang kita bersihkan. Jadi sahabat-sahabat percikan iman, hadis ini sungguh memberikan suatu motivasi pada kita bahwa saum itu paling tidak membersihkan dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Belum lagi nanti dengan sholat tarawih. Belum lagi nanti dengan tadarus Al-Quran. Belum lagi nanti dengan sedekah. Luar biasa. Ini yang saya garis bawahi sekarang khusus tentang saumnya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Saya yakin yang berat itu sahabat-sahabat ihtisab. Apa ihtisab tuh? Waspada. Bahwa kita itu lagi saum. Kalau menahan lapar dan dahaga tuh insya Allah kita ingat, oh aku lagi saum. Ya. Tapi menjaga lisan dari gosip. Menjaga mata dari pandangan yang terlarang. Dari pikiran yang terlarang. Nah ini yang butuh perjuangan. Makanya Nabi memberikan catatan bukan hanya dasarnya iman. Ihtisab. Ihtisab itu waspada. Penuh kesadaran. Penuh kewaspadaan. Nah maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu hadis pertama yang bisa Bapak Ibu sahabat-sahabat lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah sekarang saya kutip hadis yang berikutnya. Ini ada di hadis riwayat Imam Muslim. Sudah siap ya catatannya ya? Nabi SAW bersabda, As-salawatul khomsu,
sholat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibal kabair. Jadi Rasulullah mengatakan sholat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, maka itu pelebur bagi dosa-dosa, majtunibal kabair. Ada catatan, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah, jadi ketika kita sholat, jadi kalau saya sholat duhur, nah sholat duhur itu pelebur bagi dosa-dosa kita dari subuh ke duhur. Ya. Ketika kita sholat asar, maka sholat asar itu pelebur kesalahan dari duhur ke asar. Dan seterusnya. Seperti itu. Antara Jumat ke Jumat. Nah, sekarang Bapak-bapak misalnya hari ini adalah hari Jumat misalnya. Nah, Jumatan sekarang itu pelebur dosa-dosa kita selama 1 minggu. Jadi pembersihan kesalahan itu ada yang sifatnya harian. Bahkan dalam 1 hari 5 kali itu sholat. Ada yang sifatnya mingguan, ya, dari Jumat ke Jumat. Ada juga yang sifatnya tahunan. Wa ramadhanu ila Ramadan. Bapak Ibu yang punya kendaraan, kan Anda suka menservis motor ya, atau menservis mobil. Ada yang cuma ganti oli saja. Ada servis 10.000. Nah, ada lagi servis besar. Kalau sudah 50.000. Nah, itu namanya servis besar kan kalau kita punya kendaraan. Ternyata saudara-saudaraku tercinta, kalau kita bicara tentang pembersihan, Allah itu maha penyayang sama kita. Terbayang tidak? Ada kesalahan-kesalahan yang dibersihkan itu sehari 5 kali. Ya. Ada kesalahan yang dibersihkan seminggu sekali. Dan ada kesalahan yang harus dibersihkan setahun sekali. Yaitu wa ramadhanu ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan itu pelebur bagi kesalahan. Ini apa maknanya? Apa makna dibalik ini? Ini isyarat bahwa Allah Maha Tahu. Bahwa yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan dosa. Tapi ada dosa yang dilebur dari sholat ke sholat. Nah itulah kenapa tiap selesai sholat kita baca apa? Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kebayang gak sama sahabat-sahabat? Habis sholat saja Anda istighfar berapa kali? 3 kali. Kalau habis pulang dari mall berapa kali? Kalau habis kumpul-kumpul dengan teman-teman, berapa kali coba? Habis sholat saja 3 kali. Padahal ketika sholat, peluang untuk berbuat dosa itu nyaris tidak ada. Dari mulai takbir, terus assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Itu isyarat apa? Sungguh ketika sholat saja, peluang dosa itu ada. Makanya istighfar 3 kali. Bagaimana kalau kita pulang dari kampus? Bagaimana kalau kita pulang dari kantor? Bagaimana kalau kita pulang kumpul-kumpul dengan teman-teman? Istighfarnya entah berapa kali. Nah, itu di cover dengan sholat. As-sholawatul khomsu. Sholat yang 5 waktu. Nah, nanti setelah difilter sehari 5 kali, ada saja yang lolos gitu loh teman-teman sekalian. Difilter lagi dengan ibadah Jumat. Ternyata dalam 1 tahun kita hampir 50 kali melakukan Jumatan. Ya, difilter lagi dengan saum. Nah, mari kita munculkan kesadaran kita. Bahwa memang beginilah cara Allah menyayangi kita. Yaitu dengan membuka suatu media
untuk membersihkan diri, yaitu dengan saum Ramadan. Nah, ini hadis kedua yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Terus ada lagi hadis berikutnya, teman-teman sekalian. Yang tadi dicatat nggak? Wah, yang kata ibu tuh, nyatet gimana aku sambil nyiapin masak, nyatet gimana aku sambil, oke lah ya. Alhamdulillah sambil nyiapin masakan, sambil beres-beres, ibu bapak bisa ngikutin. Tapi bagi yang sempet, catat ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan hadis nomor 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyra amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ternyata yang namanya bulan Ramadan itu setiap amalan dilipat gandakan. Kebayang nggak? Dilipat gandakan. Asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Terbayang tidak? 10 kebaikan semisal hingga 700. Ini isyarat apa? Supaya kita benar-benar mengisi Ramadan itu dengan amalan-amalan dengan segala kesungguhan. Dengan segala variasinya. Berjuang untuk selalu menjaga keistiqomahan. Kenapa? Karena kita akan diberi pahala 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Luar biasa. Inilah maha penyayangnya Allah, sehingga kita semua diberi kesempatan yang begitu indah di bulan Ramadan ini. Kemudian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amalan saum itu aku langsung yang akan membalasnya. Langsung dibalas oleh Allah segala kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan bukan hanya sekedar dilipat gandakan amal 10 sampai 700 kali lipat. Ada lagi hadis berikutnya, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dari awal saya kutip ada hadis Bukhari, Muslim. Hadisnya yang sahih-sahih ya. Lis-shaimi farhatan. Kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebaikan. Ada 2 kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitrihi. Senang, bahagia ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Nah, sahabat percikan iman, jadi ketika kita berpuasa, kita mendapatkan 2 kebahagiaan. Satu, farhatun inda iftarih, ya, inda fitrih, senang ketika kita berbuka. Makanya betul kan? Kalau kita berbuka itu suka ada rasa senang. Ya. Allahu Akbar, Allah. Senang banget. Saya belum pernah gitu seumur hidup begitu. Udah adzan? Kok udah buka lagi sih? Nggak ada. Ya, nggak ada. Dan cenderung manusia itu kalau di bulan Ramadan sering melihat waktu sholat. Udah duhur. Udah asar. Ya. Datang waktu maghrib, senang banget. Oh, ini waktu maghrib. Nah, jadi memang itu farhah ya. Kebahagiaan pertama ketika kita berbuka. Dan ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari itu, yaitu farhatun inda liqa'i rabbih. Ternyata ketika kita sedang berpuasa itu, insya Allah puasa itu bisa membuat kita bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sahabat yang Allah muliakan,
Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi umur. Mari kita berusaha untuk supaya umur itu diisi dengan amalan soleh di bulan Ramadan ini. Supaya nanti satu saat Allah memanggil kita. Farhatun inda liqa'i rabbi. Kita bahagia, kita senang, kita happy bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang tadi, hadis-hadis yang tadi, bahwa saum itu akan menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita melakukannya dengan iman dan penuh mawas diri. Penuh kesadaran bahwa kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Maka kita akan bahagia saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita alami. Hari ini kita masih bisa menikmati indahnya Ramadan. Tapi coba, ada nggak di antara kerabat, bahkan mungkin orang tua, mungkin suami atau istri, mungkin anak yang Ramadan tahun lalu masih bisa bareng berbuka, masih bisa bareng puasa, masih bisa bareng sahur, masih bisa bareng sholat tarawih. Sekarang sudah ada di alam kubur. Nah, tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah Ramadan, maka berjuang ihtisab, bersungguh-sungguh mengisi dengan amalan soleh, supaya apa? Farhatun inda liqa'i rabbih, supaya kita bahagia, senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana utamanya saum? Ini ada juga penjelasan lain yang ada di dalam hadis Bukhari Muslim juga, ya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, namanya pintu Rayyan. Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nah, ini kabar yang luar biasa indahnya. Di surga itu ada satu pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Namanya pintu Rayyan. Kalau kita ini belum terbiasa saum sunnah, paling tidak manfaatkan sebaik-baiknya saum Ramadan ini untuk bisa memasuki pintu surga yang bernama Rayyan. Ya. Aina shaimun fayakumuna la yadkhulu minhum ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Nah. Dan disebutkan, diserukan saat itu, mana orang-orang yang rajin berpuasa? Mana orang-orang yang rajin berpuasa? Maka mereka yang berpuasa itu bangkit dan memasuki surganya, sedangkan yang lain yang tidak rajin berpuasa tidak bisa melakukan hal itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka ini isyarat betapa momentum Ramadan itu harus menjadi momentum untuk meningkatkan amal soleh. Semoga dengan begitu kita bisa masuk pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa, termasuk tentu saja di dalamnya yang menikmati saum Ramadan seperti hari ini. Sahabat-sahabat tercinta, nah, di bulan Ramadan itu ternyata ada hadis lagi Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah." Pintu-pintu surga dibuka. Apa maksud pintu-pintu surga dibuka? Maksudnya pintu-pintu kebaikan itu luar biasa sekali banyaknya. Semua yang kita lakukan itu bisa jadi pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan juga dibelenggu. Yang dimaksud dengan setan dibelenggu bukan berarti kita tidak dapat godaan. Maksudnya di bulan Ramadan ini kan dari fajar, dari subuh sampai dengan maghrib kita
dalam posisi sedang beribadah. Sampai setan itu susah masuk dalam relung-relung kehidupan kita. Dengan catatan saumnya itu tadi ihtisab. Mawas diri. Ini so'im, saya lagi saum. Ya. Suami bikin kesel, aku lagi saum. Tunggu nanti sampai berbuka. Ya, bukan begitu kan? Jadi maksudnya aku lagi saum. Begitu berbuka, dimaafkan kesalahan suami. Kesel sama anak, aku tahan, ya. Nanti sampai berbuka aku nasehatin. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, yang dimaksud dengan setan itu dibelenggu, maksudnya bukan berarti tidak ada godaan setan, ya. Ada seorang remaja lagi puasa, ya, berdua-duaan tuh. Kata ustadznya, kamu lagi puasa, dosa. Apa katanya? Kalem ustadz, setannya juga dibelenggu, ya. Nah, artinya kan bukan berarti kita ini merasa setan dibelenggu kemudian kita jadi mendekati perbuatan dosa, bukan. Jadi makna setan itu dibelenggu, peluang setan itu menjadi kecil karena hidup kita ini dari terbit fajar sampai maghrib benar-benar diikat dengan ibadah saum. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, wajar kalau kemudian di saat Ramadan itu dibuka pintu-pintu kebaikan, ditutup pintu-pintu keburukan, kemudian setan juga tak berdaya. Mari saudara-saudaraku tercinta, kita berjuang, ya. Ini di awal-awal Ramadan untuk supaya kita bisa mengisi apapun amalan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, isilah Ramadan ini supaya kita bisa meraih, apa kata Nabi? Diampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan semoga ini menjadi Ramadan terindah yang kita lewati. Sahabat tercinta, semoga Allah menolong kita, menguatkan kita, dan semoga kita bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik, terindah dalam hidup kita. Ya, semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.